Selamat datang di channel Sobat Senja. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Semoga baik-baik saja. Tentunya ini sudah memasuki tahun 2021, di mana di tahun ini semoga apa yang kalian inginkan semoga terkabul. Amin. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Happy New Years. Di mana film ini filmnya sangat keren tentang pencurian berlian besar-besaran. Dan sebelum menonton, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang di tahun yang penuh berkah ini. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang sedang bertarung. Pria itu bernama Charlie. Charlie hampir saja kalah, namun ia terus bangun dari pertarungan. Dan babak kedua pun dimulai, di mana Charlie habis-habisan dipukul sampai tidak berdaya. Dan pihak lawan mengatakan bahwa Charlie adalah anak seorang pencuri yang membuatnya sangat marah. Lalu ia menghajar lawannya habis-habisan sampai KO. Akhirnya Charlie memenangkan pertandingan. Charlie pun pergi. Keesokan harinya, Charlie mendengar sebuah berita bahwa berlian akan disimpan di Shalimar Internasional dengan pengamanan yang sangat amat ketat milik Tuan Charan Groper. Charan Groper memberitahu bahwa berlian itu akan datang pada malam Boden Championship yang diadakan di Dubai. Ternyata Charan Groper adalah target Charlie. Scene beralih kepada seorang yang sedang meledakkan sebuah bom untuk syuting. Orang itu bernama Jack. Jack adalah mantan seorang militer, namun ia budak dalam hal pendengaran. Dan sutradaranya memarahi Jack karena ia tidak dapat meledakkan bom secara tepat. Sutradara itu meledek ibunya Jack, yang membuat Jack sangat marah. Karena Jack adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jack menghajar orang-orang yang ada di sana dan menghancurkan fasilitas. Lalu Jack melihat Charlie sedang menunggunya. Charlie mengajak Jack karena Charlie sudah menunggu momen ini selama 8 tahun. Charlie mengikuti Tuan Groper, namun Charlie tidak ingin membunuhnya. Namun Charlie ingin membuatnya ia sangat menderita karena Groper sudah menghancurkan keluarganya. Dan Charlie, ia akan mengajak temannya, yaitu Tammy. Keesokan harinya, kita diperlihatkan kepada seorang yang sedang berlari. Orang itu bernama Tammy, di mana Tammy adalah artis komplek yang digemari ibu-ibu. Tammy melihat Charlie dan Jack. Mereka lalu mengobrol. Ternyata Tammy adalah seorang yang handal dalam membobol berangkas, dan Tammy mempunyai suatu penyakit kejang-kejang. Tapi cuma 30 detik saja, Tammy sadar kembali. Charlie memberitahu Tammy bahwa ini adalah momen terbaik untuk membalas Groper yang membuat ayah Charlie dipenjara. Tammy menangis karena Paman Manohar adalah sahabat dekatnya dan Charlie memintanya untuk bekerja sama dan lakukan misi ini demi ayahnya Charlie. Akhirnya Tammy pun bersedia, namun ibunya Tammy yang sangat cerewet mengusirnya dari rumah. Lalu, Charlie akan menjemput seorang hacker. Ia bernama Rohan. Rohan adalah seorang yang pendiam dan perempuan banyak yang meledeknya dengan kata pecundang. Dan Rohan diusir dari klub malam karena ia diketahui oleh petugas sedang menghack suatu sistem. Dan Jack menghajar semua petugas keamanan yang ada di sana. Sedangkan Charlie, ia memberitahu Rohan bahwa Rohan harus bisa menghack sistem keamanan yang ada di sana. Semua petugas itu meledek Jack dengan sebutan Mama yang membuat Jack semakin membabi buta menghajar mereka. Akhirnya, Jack berhasil melawan mereka semua dan menyusun sebuah strategi. Jika ingin memasuki Shalimar, harus menggunakan sidik jari. Sidik jari itu hanya bisa dibuka oleh satu orang saja, yaitu Picky Groper. Picky Groper adalah putra dari Charan Groper. Scene beralih kepada sebuah acara adat di mana ada seorang pemabuk. Ia bernama Jakas Nandu dan Charlie akan membawanya pada misi ini. Nandu mempunyai keahlian, ia bisa muntah kapan saja. Dan yang kedua, ia mirip dengan Picky Groper yang akan membantu mereka masuk ke Shalimar.
Jake, Rohan, dan Tammy tidak yakin bahwa Nandu bisa melakukannya dan Charlie akan tetap membawanya. Nandu sangat mabuk berat. Charlie memberitahu timnya bahwa ibunya Nandu mengidap tumor dan Charlie, jika berhasil melakukan misinya, ia akan membantu operasi ibunya dan itulah motivasinya. Akhirnya mereka semua sampai, di mana itu adalah tempat kerja Manohar, ayahnya Charlie, dan mereka memulai latihan pencurian terbesar. Lalu mereka menuju sebuah lemari, di mana lemari itu menuju ruangan rahasia. Berangkas Salimar berada di kedalaman 150 meter dan dijaga oleh puluhan petugas khusus dan Nandu akan melewati ruangan itu dan mereka berpikir bahwa Nandu adalah Picky Gropper dan itu sangat mirip dengan Nandu. Dan kunci berangkas Salimar hanya bisa dibuka oleh Picky Gropper dan Nandu akan berubah menjadi Picky Gropper. Berangkas Salimar berukuran sangat besar dan Salimar yang asli di luarnya terdapat laser berkekuatan 1200 volt dan kode itu berubah-ubah setiap harinya. Berangkas Salimar adalah berangkas terbesar di dunia, dan jika ingin membuka Salimar tanpa kode itu membutuhkan waktu 350 tahun. Salimar terbuka hanya 5 menit, dan jika mereka tidak berhasil membawanya dalam waktu 5 menit, pintu otomatis akan menutup, dan laser akan menyala. Jika ada pencuri, ia tidak akan bisa keluar, dan di dalam Salimar terdapat oksigen. Menurut Gropper, tidak ada jalan lain. Tapi Charlie mempunyai jalan pintas. Charlie menerangkan kepada timnya bahwa Salimar mempunyai kelemahan, yaitu ventilasinya. Tammy dan Charlie akan masuk, sedangkan Nandu ia menyamar menjadi Picky Gropper. Jika Nandu sudah masuk, Nandu membukakan panel yang sebelumnya sudah dibuat oleh Charlie, yaitu saluran pendingin yang tersambung dengan kamar 9C. Jika mereka ingin masuk, mereka harus pesan kamar 9C, di mana ada sedikit masalah. Ternyata masalahnya adalah di mana itu adalah acara live di Atlantis, suatu pertunjukan WDC, dan kamar 9C sudah dipesan untuk acara WDC. Menurut Charlie, kita harus mengikuti acara tersebut. Lalu Charlie memberi penjelasan apa itu World Championship yang membuat timnya ingin membubarkan diri. Karena menurut mereka, kita mustahil akan memenangkan WDC. Menurut Charlie, kita akan di tim India. Charlie memberitahu mereka, kita menari dan menaiki panggung saja. Dan akan dipilih melalui voting. Voting itu bisa dimanipulasi oleh Rohan. Dan Rohan bisa mendapatkan nilai semaksimal mungkin. Menurut Jake, kita semua tidak bisa menari dan mereka semua akan mencoba berlatih menari. Keesokan harinya, mereka memulai berlatih dengan keras dan Tammy berlatih membuahkan Salimar. Sedangkan Rohan, ia berlatih untuk menghack sistem. Setiap hari mereka berlatih dengan keras dan berusaha agar mendapatkan tarian yang sempurna. Sudah beberapa guru yang mengajarkan mereka untuk menari, namun tak ada satupun yang cocok. Mereka juga berlatih dansa, sedangkan Jake ia berlatih merakit bom. Mereka berlatih seperti orang-orang aneh dan pada akhirnya semuanya sia-sia. Mereka masih belum bisa menari dan menurut Charlie, tarian tidak menjadi masalah. Tapi menurut Rohan, yang menjadi masalahnya kita harus mengikuti audisi terlebih dahulu. Nandu menanyakan kepada Charlie untuk apa kita mencuri berlian. Lalu Charlie menjelaskan bahwa Tammy, Jake dan rekan kerjanya Manohar, ayahnya Charlie, bisnisnya berjalan dengan baik. Kemudian Charan Gropper datang ke kehidupannya. Keluarga Charlie. Charan Gropper adalah penyerur berlian. Ia membukakan kontak untuk membuat berangkas paling canggih di seluruh dunia. Dan ayahnya memberikan nama proyek itu Salimar, sehingga akhirnya Salimar itu jadi. Kiriman pertama Charan Gropper adalah berlian senilai 20 juta dolar pada malam tahun baru. Hanya Manohar yang dapat membukakan Salimar. Lalu Charan Gropper memberikannya minuman yang sudah dicampur oleh obat bius. Lalu Gropper mencuri berlian itu dengan menggunakan sidik jari Manohar dan ayahnya diboikot oleh pasar berlian sehingga Manohar ditangkap dan dipenjarakan. Ayahnya dipenjara selama 12 tahun dengan penjagaan ketat. Charlie berjuang sendirian dan kita akan merubah takdir itu dan memperjarakan Gropper untuk seumur hidup. Mereka semua sangat bersedih.
Nandu akan membawa Charlie di mana Nandu akan mengenakan guru tari. Ia bernama Mohini, di mana Mohini adalah seorang penari di klub malam. Nandu menyuruh Mohini untuk mengajarkannya menari, namun menurut Mohini itu tidak mudah. Nandu terus memaksa Mohini agar ia mau ikut, karena menurut Mohini jika ia ikut itu akan merusak sekolah tarinya. Tak lama kemudian datang Charlie. Charlie menyuruh Nandu untuk tidak memaksanya dengan menggunakan bahasa Inggris yang membuat Mohini terpikat karena Mohini sangat ingin mempelajari bahasa Inggris. Akhirnya, Mohini pun akan mengajarinya menari. Keesokan harinya, Charlie menggibah tentang kehidupan Mohini. Temannya mencoba memperingati Charlie bahwa Mohini sedang mendengarkannya. Charlie mencoba meminta maaf. Mohini menangis karena kehormatannya direndahkan oleh Charlie. Charlie meminta maaf dengan menggunakan bahasa Inggris dan memujinya dengan bahasa Inggris sehingga Mohini menjadi lebih baik. Akhirnya Mohini bahagia. Ia sangat bersemangat mengajari mereka menari. Seperti biasa, film India tidak luput dari lagu-lagunya. Keesokan harinya, mereka mulai mendaftarkan diri sebagai tim Diamond. Semua orang mentertawakannya karena cara mereka berpakaian sangat lucu. Menurut kami, kita mustahil akan memenangkan audisi. Tim Diamond akhirnya dipanggil dan menampilkan bakatnya yang membuat juri itu marah. Lalu Charlie menghampiri kedua juri itu dan memberikannya sebuah video di mana mereka berdua adalah pasangan penari seksi. Dan Charlie akan mengancamnya akan diunggahnya di YouTube. Juri itu pun meloloskan tim Charlie. Tim Charlie lolos ke final WDC India, di mana itu adalah jalan mereka untuk lolos ke WDC di Dubai. Pemilihannya melalui voting. Jika mereka berhasil mempunyai voting terbanyak, tim Diamond akan mewakili India. Mohini memberikannya sebuah visi agar mereka menari dengan serius dengan menampilkan yang terbaik. Dan jika kalah, jangan sampai kehilangan kehormatan. Tim Diamond akhirnya dipanggil mereka menari dengan yang mereka bisa dan sangat lucu yang membuat mereka disuraki oleh penonton dan dilempar dengan botol. Menurut juri, dalam 1 jam mereka akan mengetahui siapa yang akan mewakili tim India dan voting pun dimulai. Dan Charlie menyuruhnya untuk menghack sistem voting. Rohan pun berhasil menghack. Mereka melihat urutannya paling bawah dan tim Diamond meningkat pesat mengejar tim paling atas. Akhirnya tim Diamond lolos untuk ke WDC di Dubai. Mereka sangat bahagia meskipun mereka menari dengan sangat kacau. Dan misi pun dimulai. Scene berpindah ke Dubai di mana para peserta WDC sudah sampai di pintu hotel dan tim Korea adalah tim paling sombong. Mereka disambut dengan meriahnya, sedangkan tim India ia disambut dengan dicaci maki dan dilempari botol oleh negara mereka sendiri yang membuat mereka marah, namun mereka tetap santai. Mereka pun memasuki hotel dan mereka mencari sebuah kamar dan mendapatkan undangan dari Tuan Groper dan bertemu dengan tim Korea. Tim Korea sangat tegas dan terlalu serius, namun tim India tetap happy fun. Lagi-lagi Charlie membicarakan Mohini dan Nandu mengetahui Mohini di belakangnya. Mohini kecewa dengan kedua kalinya. Mohini merenung sendiri dan ditemani oleh Jake. Menurut Mohini bahwa perempuan harus dihormati. Kata Jake, Mohini adalah gadis pertama yang dicintai Charlie. Namun, Charlie orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Malam harinya, semua tim datang di acara undangan Groper. Mohini berpakaian layaknya seorang penari profesional yang membuat semua orang kagum. Charlie pun terpikat dengan kecantikan Mohini. Menurut Mohini, Vicky Groper adalah jakas Nandu karena memiliki kemiripan. Lalu datanglah Tuan Groper dan disambut dengan meriah. Tuan Groper memberikan salaman kepada semua tim, namun tidak dengan tim India. Ia hanya membuang muka dengan tim negaranya sendiri. Lalu Charlie menghampiri Tuan Groper dan Tuan Groper merendahkan sekali tim India bahwa tim India akan tereliminasi di awal dan tim India adalah seorang pecundang. Charlie berbicara bahwa kesenangan Tuan Groper hanya di sini. Namun Tuan Groper akan bersedih jika tim India pergi dan Charlie akan membuktikannya kepada Tuan Groper.
Seperti biasa, film India menyuguhkan sebuah lagu yang membuat perhatian semua orang. Mereka menari dan bernyanyi dengan bahagia. Merupakan tempat bermain hati, oh senangnya, oh senang sekali. Walau begini, mudah di sini berusaha. Keesokan harinya, Charlie dan temannya menikmati fasilitas hotel sambil menyusun sebuah strategi dimulai dari memasuki kamar 9C. Lalu, Rohan menelepon Vicky Groper. Jake mencuri sidik jari Vicky Groper, sedangkan Nandu ia menyamar sebagai Vicky Groper. Lalu, Nandu masuk, membukakan dinding. Rohan menghack laser. Tammy dan Charlie sangat mudah memasuki berangkas Shalimar. Namun, itu hanya sebuah strategi. Jika mereka tidak bisa berhasil mengambil diamond dalam waktu 5 menit, mereka akan terkunci. Menurut Charlie, ini semua akan baik-baik saja. Charlie membuat sebuah strategi untuk membawa berlian itu ke India dengan memasukkannya ke dalam minuman es. Charlie dan timnya memulai untuk berlatih dan juga tim lainnya. Ketika berlatih, anak kecil dari tim Korea terjatuh dan hampir saja dipukul oleh pemimpinnya. Charlie melerai keributan itu, namun pemimpinnya tidak menerima dan mengajak Charlie untuk bertarung. Charlie bertarung dan menjadi semua tontonan peserta WDC. Tuan Groper melihat mereka berkelahi dan menyuruh panitia untuk menjadwalkan India melawan Korea di semifinal nanti. Menurut panitia itu mustahil karena tim Korea adalah tim terbaik, sedangkan tim India adalah tim terburuk. Karena Tuan Groper ingin menyingkirkan tim India di babak pertama. Charlie hampir saja terjatuh ke bawah, namun Charlie bangkit kembali dan berhasil menjatuhkannya, dan Charlie menolong lawannya itu. Temannya menyuruh Charlie untuk melepaskan genggamannya, namun tidak bagi Charlie, ia tetap menolongnya. Malam pun tiba, di mana acara semifinal dimulai. 16 tim yang akan bersaing, dan akan tersisa 8 tim saja yang akan masuk ke final. Dipilih langsung oleh Dewan Juri Internasional. Acara pun dimulai, tim India mempersiapkan timnya. Saatnya tim India melawan tim Korea. Tim Korea menampilkan tariannya yang sangat keren, sedangkan tim India menampilkan tarian yang sangat sederhana. Saat sedang menari, Tammy kambuh, namun timnya tidak kehabisan akal. Sedangkan tim Korea, ia melemparkan anak kecil, namun anak kecil itu terjatuh karena pijakannya tidak kuat. Charlie refleks dan langsung berlari menyelamatkan anak itu, sehingga semua penonton tertarik hatinya dan mendukung tim India. Nice. Charlie berlari menghampiri Mohini dan meminta maaf. Menurut Mohini, tidak apa-apa pulang hari ini karena Charlie sudah memenangkan hati semua orang. Rohan memberikannya kunci kamar 9C dan Charlie harus terpaksa berbohong kepada Mohini sehingga Mohini marah kepada Charlie. Mereka memulai misinya seperti apa yang sudah disusun sebelumnya. Charlie mendengarkan percakapan Vicky Groper bahwa berlian itu datang pada tanggal 31 Desember, tepatnya malam tahun baru dan final WDC. Semua rencana yang disusun Charlie selama 8 tahun gagal. Charlie sangat bersedih sekali. Mohini datang dan mengajak timnya untuk melihat apakah timnya akan pulang atau tidak. Tim India sudah tidak berharap menang. Namun keajaiban pun datang di mana salah satu juri berbicara bahwa selama 10 tahun ini belum pernah terjadi. Karena ia berani mengambil resiko dan seluruh dunia tidak mau tim itu pulang dan tim itu adalah tim India. Charlie sangat bahagia kembali karena masuk ke final pada malam tahun baru. Keesokan paginya, mereka mendapatkan koran di mana koran itu berisi bahwa timnya mendapatkan simpatisan dari seluruh dunia karena keberaniannya. Tim India menjadi sorotan semua media dan banyak sekali fans. Tim India bersenang-senang, tariannya menjadi tren di seluruh dunia. Malam harinya mereka berkumpul lagi. Charlie membicarakan Mohini dan terdengar lagi oleh Mohini. Charlie memberitahu apa yang sebenarnya, bahwa sebenarnya ayahnya tidak dipenjara dan ayah Charlie telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Akan tetapi Groper telah menyuapnya. Ternyata ayahnya Charlie bunuh diri yang membuat mereka semua menangis. Jake ingin sekali membunuh Groper, namun Charlie tidak menyetujuinya karena Groper harus menderita setiap hari. Karena penjara di Dubai sangatlah kejam, mereka semua berpelukan dan berjanji akan menghancurkan Groper. Keesokan harinya, Charlie sudah melihat bahwa berlian itu sudah datang.
tahun baru pun sudah datang, di mana itu adalah final WDC, dan Mohini mengajak Peaky Gropper ke lift. Sesampainya di lift, Jack menyuntikkan obat bius, dan Nando mengambil sidik jari Peaky Gropper dan menyamar. Nando sangat ketakutan. Charlie menyuruhnya untuk meminum minuman yang ada pada sakunya agar Nando menjadi sangat berani. Dan Jack masuk ke saluran irigasi, sedangkan Nando ia masuk ke dalam ruangan berangkas Shalimar. Charlie dan Tammy masuk ke jalan rahasia yang sudah dibuat Charlie. Lalu Nando membukakan dinding itu, namun ia tak sampai untuk membukakan dinding bagian atas. Namun ia tak habis pikir, ia membuka dengan segala cara dan berhasil. Tammy dan Charlie berhasil masuk, Rohan berhasil menghack laser, Jack mengganti saluran oksigen dengan air. Tammy memulai untuk membukakan berangkas Shalimar. Tammy seperti biasa, penyakitnya kambuh lagi. Dan akhirnya ia bangun kembali, dan waktu tersisa 3 menit lagi. Tammy mencoba fokus kembali dan berhasil membukakan berangkas itu. Ketika masuk, Charlie melihat berlian itu berada di dalam kaca, dan untuk mengaksesnya membutuhkan alpha kode dengan 7 huruf. Tammy baru menyadari bahwa kaca itu buatan Manohar, dan ayahnya pernah berbicara bahwa Charlie lah yang hanya bisa membukanya. Waktu tersisa 1 menit lagi, semua panik. Charlie berhasil membukakan kaca itu. Alpha kodenya adalah namanya. Semua menangis bahagia. Peaky Gropper tersadar dan Charlie membuat rencana B. Peaky Gropper menemui ayahnya. Tammy sudah ketakutan karena ia tidak bisa keluar. Lalu Jack menarik tuas agar air masuk. Charlie dan Tammy berhasil keluar. Peaky Gropper menuju Shalimar dengan ayahnya. Jack merubah salurannya lagi ke oksigen. Tuan Gropper melihat berlian itu sudah tidak ada. Tuan Gropper melihat dinding itu terbuka dan ia menanyakan dinding itu tembus ke kamar 9C. Mohini tidak ikut ke dermaga karena Mohini harus menyelesaikan tariannya. Rohan juga ikut dan Tammy. Charlie melihat kegaduhan karena rencana B ini akan membuat Gropper curiga. Tuan Gropper masuk ke kamar tim India dan mencari tim India, namun tim India hilang. Mereka mendengar tim India ada, namun hanya Mohini saja. Dan Gropper mencurigai karena laki-laki tim India tidak ada. Dan Gropper sangat shock karena tim India semuanya ada, begitu juga Charlie. Yang ditunggu-tunggu oleh fansnya yang membuat Gropper semakin ketakutan. Tim India menari dengan santai tanpa menimbulkan kecurigaan, di mana tim India adalah tim yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia. Polisi pun menangkap Tuan Gropper dan anaknya. Tim India memenangkan kejuaraan WDC yang membuat dunia takjub dan tangis bahagia. Gropper melihat tim India memenangkan lomba. Charlie menghampiri Tuan Gropper. Lalu Gropper menanyakan siapa dirinya. Lalu Charlie menjawab bahwa ia adalah putra Manohar. Charlie menyelipkan pisau kecil di sakunya Gropper. Tim India menuju bandara dan minuman itu dibuang begitu saja yang membuat mereka berjuang sia-sia. Ternyata berlian itu diselipkan di piala. Di akhir film kita diperlihatkan Gropper yang sangat menyedihkan. Begitu dengan tim India, mereka hidup dengan tenang dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Enjoy!